Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama aku Kilwan Putra di acara podcast kita. Saya perwakilan dari Divisi Marketing Hosana Putra Airsoft. Hari ini saya sudah merangkum 11 lebih pertanyaan terkait wargame. Kita stop dulu upload kompetisinya ya, nanti aja fordanya udah lewat. Jadi ini adalah 11 lebih karena ada 8A, 8B pertanyaan dari teman-teman yang masih baru join ke Airsoft dan ikut tema hari ini adalah event wargame di dunia Airsoft. Hari ini kita kedatangan narasumber. Perkenalkan diri Mas. Nama? Enggak ada. Ya perkenalkan diri nama aja. Oh, ya, nama. Mungkin kalau yang belum tahu ya, namaku Dandi. Dan panggilannya Codot. Panggilannya Codot. Agak banter Mas. Kalau lebih lengkapnya ya Dandi Codot udah. Semoga panjangnya. Nanti kalau misalnya belum tahu ya udah pakai nama itu aja biasanya pada tahu. Oke, jadi itu cara beliau merendah ya teman-teman. Nah, memang rendah aja. Jadi hari ini kita tidak untuk dilihat anak kecil ya. Ya kita punya ya, teh dan rokok. Ya memang jangan anak kecil juga sih. Ya, memang kan ada batas usia minimal. Iya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi kita yang sudah kita siapkan, member dulu. Kembali lagi teman-teman. Jadi FYI, for your own information, Mas Codot ini sudah lama berkecimpung di dunia Airsoft, bahkan sebelum kayaknya saya masih kencing gitu ya, masih lari gitu. Mas Codot sudah main wargame. Mas dari tahun berapa Mas Codot? Tahun ya? Tahun. Lama sih enggak. Kalau lama sih enggak. Aku baru 2010. 2014 tahun Mas. Per video ya, baru 14 tahun. 18 hari lagi 15 tahun berarti. Januari kan. Kebetulan Oktober. Oh, Oktober. Aman. Oktober 2010. Oke. Oktober 2010. Main-main tok awal itu. Awal itu sebenarnya dari kecil ya. Dari kecil itu kan pernah punya. Terus iseng-iseng. Waktu itu masih zaman Kaskus. Oh, Kaskus. Tahu Kaskus. Nah, di situ lah ketemu lah. Akhirnya lupa ada komunitas kayak gini gitu, ada komunitas Airsoft. Jadi akhirnya di situ cari akhirnya ketemu lah kontak person segala macem. Dari situ ya ada pertemuan pertama dan itu main pertama. Oke. Sekalian ayolah kita bentuk perkumpulan aja kecil-kecilan gitu. Jawa Timur itu? Di Jawa Timur tempatnya Surabaya. Oh, di Surabaya. Jadi terus kalau lama atau enggak sebenarnya ya banyak lebih senior dan lebih lama. Wih, banyak yang 2000 sebelum under 2010 2005 kayaknya udah ada 2006 gitu. Jadi ya kebetulan kenal lebih dulu lah. Itu bukan berarti expert ya. Cuma kenal lebih dulu aja. Oke. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang sudah disiapkan. Kalau teman-teman punya pertanyaan, saya akan rangkum itu. Bisa ke Instagramnya APS Airsoft Team atau ke Instagramnya saya sendiri di Kuh37, nanti biar diedit sama Adriana di sini ya. Karena Instagramnya Hosana baru saja ke banned lagi. Benar seperti itu. Jadi langsung aja kita rangkum. Saya akan sediakan narasumber yang sekiranya bisa kita jangkau. Jadi untuk teman-teman yang tidak diundang ya berarti saya tidak bisa jangkau. Ada baiknya mulai menjangkau saya. Mulai seperti itu. Oke, kita lanjut ya Mas Codot ya. Iya. Udah perkenalannya. Oke. Mas, ini materi hari ini kan event wargame di Airsoft. Kita mau bahas dari perizinan, mulai dari jumlah peserta, tetek bengek konsumsi, tapi sepengetahuan jenengan aja. Iya. Jadi nggak ada masalah kalau memang jenengan ngasih statement terus nggak usah takut nanti akan gimana nggak usah. Jadi ini sepengalaman kita aja ya guys. Kalau misal ada yang lebih senior silakan bikin podcast sendiri. Mantap. Oke. Mas, berapa lama Mas? To the point aja Mas, dari peserta sekedar main-main Airsoft sampai akhirnya berani bikin acara sendiri. Dan acara apa itu? Berani sebenarnya aku nggak pernah berani. Terus terang nggak pernah berani. Itu pun langsung to the point bisa ya? Boleh. Nggak apa-apa ya? Aku tuh sebenarnya event pertama
ngadain World Game itu di 2023 malah. Loh, kok baru? Oh, baru, makanya aku nggak pernah berani. Dalam arti pesimisku tuh gede banget. Gitu, pesimisku gede banget. Dan dalam arti nggak pernah berani. Waktu pernah ngadirin, ikutin acara lah ya, acara World Game. Waktu itu kok ada kayak aku nganggapnya ada yang kurang peserta nih gitu. Ada kurang peserta, akhirnya mau bikinlah kecil-kecilan, rencananya begitu, kecil-kecilan. Akhirnya aku istilahnya tanya-tanya senior ya, tanya-tanya senior ini gimana, ayolah kita bikin lagi sambungannya dari acara A gitu, kita bikin lagi. Dari senior malah kenapa nggak digedein sekalian gitu, terus gede itu skalanya seberapa? Ya udah pokoknya diundang aja skala publishnya nasional aja lah gitu, siapa yang ikut dan nanti nggak tahu dari mana kan, kita main medsos aja kan. Akhirnya ya udahlah, iseng-iseng aja, kepikiran ada tempat dan segala macem, terus akhirnya mau nggak mau, aku kan memang nggak ada pengalaman, akhirnya udahlah aku gandeng sama yang lebih pengalaman jauh, kolek lah ya. Udah dari situlah kita kebentuk itu yang event acara 2023. Acara apa itu mas? Waktu itu kebetulan Ejak. Sebelum itu sempat dimintai bantuan nggak? Misal di tahun-tahun sebelumnya, Dok bantu aku gini dong gitu. Pernah nggak mas? Nggak pernah. Pernah sih, tapi skalanya nggak sebesar itu, dan pernah cuman sebagai kayak partisipan tapi yang ngundang kemeriahan lah istilahnya. Nah, jadi buat rame-ramean. Oke. Kayak gitu. Oke, Mas. Oke, kita bahas karena jenengan sudah pernah bikin acara yang saya sendiri lihat juga cukup gede. Kira-kira faktor apa aja sih Mas untuk adik-adik di luar sana atau klub-klub baru di luar sana yang mau bikin acara tuh, yang diperhatikan faktor apa aja? Kita dari yang paling kecil dulu deh, Sukir dulu deh. Yang paling kecil. Wargame rutin dulu. Ini udah ngomongin perizinan belum? Belum. Kenapa? Ngomongin perizinan sekalian belum? Belum. Silakan, terserah. Pokoknya apa aja yang harus diperhatikan. Yang satu kan tempat ya. Tempat, dan tempat itu memang boleh dipakai dalam arti kata minimal warga sekitar. Kalau ada warga di situ, ya warga sekitar tahu, perangkat desa tahu. Itu harus benar-benar minimal banget. Terus habis itu ini kalau bisa itu kan ya kepolisian tempat lah. Kepolisian tempat yang pihak berwajib. Ya, pihak berwajib dalam arti kita. Mungkin kalau di Bali pecalang gitu ya. Boleh tuh. Oh, boleh. Itu kan termasuk perangkat setempat ya. Iya. Di Bali atau di mana, mungkin perangkat kampung setempat. Itu minimal kita beritahu. Kita beritahu, dan gimana ditanyakan, dijelaskan aja detailnya eventnya acaranya itu kayak gini, ini hobinya seperti ini, menggunakan alatnya ini, kegiatannya kayak gini, itu dijelaskan aja sampai mereka benar-benar paham dan akhirnya diiyain dan difasilitasi. Oh ya pakai aja mas, nggak apa-apa, tapi intinya kan jangan sampai ganggu sekitar kan gitu. Setoran nggak sih mas gitu? Setoran nggak? Setoran itu dalam arti kita ngomongnya bukan setoran ya. Bagi hasil. Kontribusi, ngisi kas. Ya kontribusi itu. Macam-macam. Biarpun mereka nggak nggak minta lah, kalau untuk yang acara yang rutin lah ya, rutin. Kalau bisa sih nggak ada lebih bagus. Ya kan? Itu kan kalau nggak, aku bilang nggak ada lebih bagus itu masalahnya kan nantinya kan berimbas ke ini istilahnya kan patungan lah ya. Patungan, kalau bukan kerennya, bahasa bagusnya kita ATM lah ya kan, tiket per orangnya kalau tiap acara itu berapa, kalau nggak ada kontribusi ke desa setempat kan ya pasti menekan budget juga loh. Tapi hampir nggak mungkin sebenarnya. Jangan sampai, kalau pribadiku ya jangan sampai nggak ada HTM itu, kalau bisa jangan. Kenapa itu?
ya kan kembali lagi kapasitas mereka sendiri, nggak tahu itu untuk konsumsi segala macam atau untuk pas kalau bisa sih dikontribusi, kalau memang ada itu dikontribusikan dikit-dikit. Kita nggak tahu itu nanti periodik 1 bulan sekali Pak, ini untuk alat kebersihan kayak segala macam atau untuk keamanan dalam arti kan pasti kan perangkat desa kan juga menjaga keamanan kita kan, main di situ ya kan, biar kalau ada nanya-nanya oh bisa aja oh itu udah izin sama saya gitu loh. Ya, tapi bukannya wajib, cuman kita kalau misalkan kontribusi lebih bagus gitu. Tapi jadi memang saling menguntungkan ya Mas? Ya gitu loh, jangan cuman apa namanya free itu hampir nggak mungkin kalau aku bilang. Biarpun tapi tetap ada, pasti ada di mana-mana pasti. Sekalipun ada. Cuma 5.000 gitu pasti tetap ada. Mau 5.000 kayak mau berapa kayak kan kesepakatan bareng-bareng. Nah itu kan bisa dikumpulin, nanti kan bisa kontribusi. Oke, itu perangkat setempat. Wargame Sukir rutinan Mas. Ini sebelum kita bahas masalah perizinan dan lain-lain, sebenarnya ada yang harus dibahas lagi nih Mas. Ini cuma pertanyaan viewers ya yang bikin saya gagal fokus. Bedanya Sukir rutin, JO sama Milsim. Kalau versi jenengan itu gimana Mas? Sama aja. Sama aja nih gimana? Sama aja, semua juga namanya wargame. Oh iya, cuma ya beda kan? skalanya aja mungkin. Beda isinya. Oh, gimana tuh gimana? Ya. Gimana tuh? Kalau apa ya? Ini disclaimer ya, ini menurutku ya. Oh iya harus ya? Menurut Pak Codot. Ya menurutku ya. Harus menurut Mas Dandi. Kalau ada yang lebih detail bahasanya ya. Oh itu terserah. Iya. Silakan. Ya, silakan. Pendapat masing-masing. Pendapat masing-masing gitu loh. Ya kan kita di sini. Tapi kalau ini dari sumbernya jenengan. 14 kan, tahun di Airsoft. Menurutku semua itu juga military simulation tapi lebih apa enaknya disebutnya itu wargame kan, main perang-perang. Iya, karena military simulation simulasi militer kan juga mainnya kita pakai alat-alat kayak gini kan juga ini yang pakai kan juga militer juga. Basicnya dari militer, nggak mungkin lah bikin sendiri. Makanya kalau aku pribadi nyebutnya sama aja gitu. Sama aja. Cuman kalau untuk di spesifik di dunia airsoft itu ada klasifikasinya. Kalau misal yang tanpa semua sebetulnya berskenario. Semua itu sebetulnya berskenario. Biarpun cuma A sama B, udah diaduk itu juga ada skenarionya gitu loh. Cuman nggak terlalu spesifik yang kayak ada nanti jam segini geraknya di sini, itu sampai diatur segala macam. Misi gitu ya Mas? Iya. Tetap sama-sama misi, kamu misinya ngalahin sama aja sih. Sama-sama misi, cuman kan kalau yang sekarang di dunia airsoft itu kan misinya Milsim itu kan benar-benar spesifik. Nanti, contohnya nih misal nih dari dropping itu juga termasuk misi. Dari dropping itu dalam arti kita benar-benar belum start itu baru dari diem sampai ke gerak itu sebenarnya udah apa namanya, geraknya itu udah dihitung misi. Deploy pasukan itu sebenarnya udah dihitung misi. Itu balik lagi menurutku ya. Kalau ada yang berpendapat beda, monggo silakan. Oke. Ya kan? Dropping nanti jam segini nanti harus standby dulu, jam segini siapin logistiknya dulu, jam segini siapin badanmu dulu, kesehatanmu segala macem. Itu juga bisa dianggap misi, tergantung yang ngadain maunya misinya tertulisnya mulai dari mana. Oke. Ini pendapatku pribadi. Itu berarti seperti wargame cuman plus gitu Mas ya. Kalau lebih spesifik misinya aja. Oke. Ya kan? Lebih spesifik misinya aja. Sama semuanya wargame juga. Jadi kalau mau ditingkatin lagi, nah itulah misi-misi kayak gitulah. Biasanya itu tertulis dalam arti nanti ada mission dari gitu. Dari set director ini, dari sutradara ini ngasih ini amplop, kamu pegang, kamu buka, kamu baca di lokasi droppingmu. Nah nanti di situ ada semua. Biasanya sampai yang spesifik lagi, sampai ada namanya radio komunikasi. Gitu. Jadi radio komunikasi benar-benar dimaksimalin. Di situ ya sebenarnya. Ini kalau ngomongin wargame, nggak tahu joint operation itu kan sebenarnya kegiatannya aja, kegiatan globalnya. Beberapa klub nih, jadi satu. Namanya kan juga join
Join, mana dibilang CO. Join operation kan kayak gitu dari beberapa klub kan dari kota A, kota B, kota C, kota D dijadiin satu jadi satu tempat juga namanya itu join operation. Nah operationnya yang spesifik biasanya disebut mixing itu tadi. Oke. Dan skenario banyak Jadi, banget biasanya. Itu ya teman-teman, jadi wargame memang semuanya sama, cuman kalau menurut Mas Codot dia punya tingkatan-tingkatan yang jauh lebih spesifik dari satu, memisahkan satu dengan yang lain. Oke Mas, balik ke izin lagi Mas. Kalau misal kita izin nih Mas, let's say acaranya tuh bukan sukir, kalau sukir udah dibahas, kalau CO atau yang banyak orang, kira-kira izinnya bentuknya apa sih Mas? Apa yang harus diurus gitu? Biasanya ya kegiatannya dijelaskan sih ke pihak berwajib. Kalau itu wajib ke pihak minimal ya polsek ya. Minimal polsek ya. Ada izin nggak Mas? Kalau saya bikin jalan santai itu kan ada izin keramaian, ada apa, kalau gitu ada? Ya itu namanya. Itu izin keramaiannya kayak gitu. Oh gitu. Yang saya alami ya. Saya alami itu. Di sini izin keramaiannya kayak gitu. Ini mau mengadakan kegiatan keramaian kayak gini. Biarpun itu di suatu lokasi yang khusus. Tapi kan itu suatu keramaian yang mungkin terdengar di warga sekitar. Makanya kalau memang biar kalau pas ada pertanyaan bisa jawab ya Mas. Dan harus iya memang bisa jawab, dan nanti kan ada kan makanya ada yang bertanggung jawab. Nah nanti yang memberi bertanggung jawaban yang secara resminya kan dari pihak yang berwajib itu tadi, yang kita spesifiknya ke polsek setempat ya. Tapi itu tergantung ya, nanti ada apa namanya spesifik tertentu lah yang mungkin terlalu rumit buat dijelaskan, tapi bukan nggak bisa dijelaskan ya, mungkin terlalu rumit, dan itu jangan dipikir dulu ya kan. Terus apa yang harus dipikir dulu Mas? Yang dipikir dulu sebenarnya satu, mau ngadain. Nyali ternyata guys ya. Niat dan nyali ya. Biar. Terus kalau ini ngomong panjang lebar boleh ya? Gak apa-apa, kita bebas kok. Jangan bebasan kok. Kalau ngomong ribet capek ya, tapi leganya itu kan leganya itu kalau acara udah bisa dimulai, udah izin ke setempat itu udah bisa terlewati, gitu aja sih sebenarnya. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Jadi itu teman-teman, masalah izin langsung aja dibicarakan dengan pihak berwajib setempat. Ya, minimal ke perangkat kampung setempat ya. Mana tahu ada dokumen-dokumen yang teman-teman mau urus, biasanya sudah ada pihak setempat itu ya. Pihak wajib tahu formatnya, lebih tahu formatnya dari kan, kita. Kalau ngomong ngundang orang dari luar setempat situ kan ada yang datang kayak nanti apa segala macam, itu kan pihak perangkat kampung kan juga harus tahu gitu. Ini ada apa nih kok tiba-tiba banyak orang datang, ada acara apa gitu. Jangan sampai nggak ngurus izin mau jeblar. Semua acara sebenarnya harus dikoordinasikan ke perangkat desa, kampung atau wilayah setempat ya. Nggak tahu tuh. Nggak cuma airsoft aja, semua kok di acara otomotif pun pasti kayak gitu. Oke Mas. Katakanlah ini pertanyaan yang bagus menurut saya Mas. Katakanlah acaranya sudah jadi nih. Wanita sudah standby, bla bla bla. Kita bahas hari hanya Mas. Crowd controlnya gimana Mas? Kalau banyak sekali tuh yang datang, ngaturnya tuh gimana Mas? Yap. Kalau aku pribadi yang pernah ngalamin sendiri ya, yang susah itu penyambutan. Kok bisa malah penyambutan kan pertama ya? Iya, itu susahnya tuh kan gini. Mereka kan capek ya, datang kita sambut itu kan kita sambut itu aja udah apa? Kan kalau cuma sambut 1, 2 kan nggak enak. Kan? Susahnya kan kalau pribadi itu kan gimana caranya mereka datang itu seneng. Oh kita di inilah istilahnya disambut tuan rumah. Ya kayak gitu tuh. Sebenarnya itu aja sih kalau aku nggak kalau ngatur crowd controlnya ini apa nih maksudnya? Kayak misal tiketing, verifikasi, ngambil konsumsi gitu tuh loh Mas. Kan kayak gitu. Kan kalau di konser tuh harus dibentuk zigzag lah. Kalau di airsoft gimana? Nah, langsung aja. Langsung kan juga gitu. Kan kalau kita ngomong konser itu kan omongannya udah ribuan nih. Ribuan. Kalau airsoft baru 100, 150. Kalau airsoft itu kan baru 100, 200. Yang cuman diperhatikan kalau bikin event itu cuman tempat yang misalnya kalau di musim hujan ya tempat tunggu lah, holdingnya itu kalau musim hujan ya
jangan sampai kalau tiba-tiba hujan mereka jangan sampai hujanan. Kalau apalagi baru datang ya, baru datang alat-alatnya segala macam itu kan kadang-kadang ada yang sensitif sama hujan, ada yang cuek-cuek aja. Tapi kalau kita kan sediakan nggak tahu tuh kita buat tenda kayak nggak tahu itu flysheet gede ataupun ada bangunan yang beratap. Nah itu aja sebenarnya tempat-tempat kayak gitu tuh yang dipentingkan gitu loh. Jadi begitu mereka datang, oh ada tempat nih. Yang ada lagi yang gini, misal kita bikin nih eventnya hari Minggu aja deh, hari Minggu, misal hari Minggu 1 hari, tapi yang datang dari luar kota, itu kadang-kadang sering-seringnya datangnya duluan, nggak tahu di malamnya, subuhnya mungkin, nggak tahu di subuhnya, bisa juga di Sabtu malam dia udah datang. Kenapa? Kadang-kadang ada yang jauh, jadi kadang-kadang ya itu tadi holdingnya diperhatiin. Ya memang fasilitas nggak bisa maksimal itu dalam arti kita ngomongin nggak usah hotel ya, hotel Rosman yang wah ada tempat tidur segala macem itu kan susah banget. Nggak semua tempat woodland atau ya, seperti itu. Ada ya minimal ada pelataran itu dalam arti kayak pendopo atau segala macem. Atau tadi dibangunin tadi yang dari flysheet kan kalau layak buat istirahat. Tapi kalau orang-orang airsoft yang paham pasti udah yang penting ada tempat lah udah kan. Tempat kumpul. Lapangan juga ada apa-apa yang penting, tapi kan kita harus nganggapnya ya beratap. Harus ada atapnya. Satu dingin, kedua kan ya masa sih kita nyambut tamu juga tanpa atap kan juga nggak pantas kalau mereka tidur atau minimal tenda lah Mas. Tenda mungkin terlalu ribet ya kalau buat ya. Yang gede itu boleh kalau memang itu kan ngomongin budget nanti. Oh iya, ini dia budget ini. Budget. Kedua masalah ketersediaan barangnya ada atau enggak? Iya, jangan sampai nanti ngambil tapi jauh. Ya makanya paling gampang itu kayak flysheet segala macam kayak gitu. Kalau kita tenda kan berat Mas, nggak bisa 1-2 orang. Tenda kanvas yang berat. Ya, oh iya. Itu tuh punyanya apa dari kepolisian, nggak tahu dari BNPB atau dari satuan-satuan yang punya rescue kayak gitu-gitu kan benernya tendanya bagus gitu. Tendanya bagus. Cuman berat. Saya pernah 4 orang 5 orang aja udah nggak saya berdiri nggak mampu saya. Iya. Oke Mas. Ini ngomongin crowd ya. Ini termasuk masih crowd ya. Masih crowd lagi. Habis itu ada nih masalah tadi kalau udah mau mulai. Udah mau mulai itu kan masalah minimal registrasi dulu. Itu bener-bener datanya harus siap, krunya harus siap. Jadi bener-bener yang registrasi ini harus diterima dengan cepat, ya kan? Jangan sampai numpuk kalau bisa ngambil. Tapi dibikin santai, nggak yang resmi, nggak terlalu ribet. Harus teratur gini nggak. Yang penting registrasinya udah masuk semua, gitu. Terus apa malah persyaratan ikut ini ya, ini rangkaiannya di-registrasi atau sampai karena registrasi sampai start. Nah sampai start karena ada juga namanya ini scrutnya Chrono Pass. Nah itu juga kalau bisa sih minimal kalau kayak gitu numpuk itu minimal 3 perangkat. Kalau satu nggak ngatasi Mas, jelas numpuk ya. Pasti numpuk. Pengalaman per 100 itu dibikin 3 aja udah bagus. Udah bagus. Terus juga pengaturan apa namanya? Ya pokoknya krono tuh jangan sampai numpuk, registrasi jangan sampai numpuk. Gitu. Jadi sendiri-sendiri nggak bisa disatuin. Itu sih. Itulah capeknya panitia. Bikin bos-bos aja. Ya, Oke. Mas, lanjut pertanyaan selanjutnya Mas. Game start. Bla 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 bla. Sebelum itu panitia sibuk, pas game panitia sibuk, setelah acara pun panitia saya yakin pasti sibuk. Nah sebelum acara nih Mas, kira-kira kalau dari jenengan sebagai penyelenggara sendiri, safety dari field atau apa itu yang diperhatikan apa selain tenda hujan tadi Mas? Safety untuk peserta. Safety untuk peserta sebenarnya kan tenda. Ada nggak sih kayak peralatan medis gitu? Oh medis harus. Saat ini perlu dimention soalnya. Tapi harusnya itu begini ya. Harus itu minimal kita tahu lokasi apa namanya
minimal klinik. Oke, Ya, klinik. klinik bagus-bagus lagi rumah sakit, bagus-bagus lagi puskesmas. Kayak Pokoknya gitu. fasilitas medis. Itu bukan kita fasilitasi, cuman kita harus tahu. Kita hanya membantu. Ya, jadi dalam arti begini. Makanya sebelum mengadakan itu ada namanya kita himbauan dulu. Himbauan tapi yang spesifik banget, spesifik dan ditekankan ya. Dalam arti kayak gini. Ada nggak penyakit bawaan? Asma, mungkin kalau kos nanja, macem nggak tahu nanti. makannya telat. Darah rendah, gula rendah segala macem. Nah, yang penting kita tahu aja gitu. Bukan kita nggak mau menangani ya. Ya, bukan kita nggak mau menangani dan bukan kita nggak mau menyediakan misal petugas medis tuh. Itu nanti ada sambungannya di belakang sebenarnya. Oh Nanti iya, ada siap. penjelasan di Siap. Oke, kita bisa aja mau ada petugas medis, cuman bukan kita nggak mau, cuman minimal kalau menyelenggarakan, kalau mikirnya aduh harus ada medis nih, harus ada ini nih, enggak lah. Nggak berangkat. Jangan mikir sekeras kayak gitu. Ya. Terlalu terlalu Ya, overthinking. jangan mikir sekeras kayak gitu dulu. Oke. Pikirkan aja masalah yang standarnya kita bikin acara apa namanya? Board game, Board game lah, rutin. acara-acara komunitas lah. Apa nih apa nih? Oh iya, matanya merah. Yang itu sebelah kiri ya. Terima kasih, ini Mas Nando perhatian sekali ya. Kita bahas safety langsung keluar Nah, safety-nya. nggak ada merek. Nggak ada merek, aman Nggak kok. ada merek aman. Kita sudah coba ya, brand-brand silakan masuk ya. Ya, brand kalau mau masuk boleh. Ini Bisa kita kok nanti. kosongan semua. Ada nanti Nah, beberapa brand yang bisa. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman, karena ini Mas Codot mau nyalain rokok, kita Orangnya juga tutup. iklan dulu. Mas, bisa nggak budget di bawah 2 juta dapat AEG siap sukir? Jawabannya bisa banget. Ini The Cobra konversi, dia sudah pakai omap AEG, inbar AEG, chamber dan segala macamnya, banyak yang sudah pakai part AEG. Konfigurasinya plug seperti AEG, tinggal buka popor. Tuh, di dalam sini sudah ada konektor T-plug. Nah, langsung kita tancepin baterai, jeret, lepas mic-nya, masukin mic-nya dan kemudian mantap wis pokoknya. Dia di bawah 2 juta aja, tepatnya 1.700.000 sekian. Langsung check out di Hosana Putra Airsoft, langsung aja ke toko, bisa alamatnya di sebelah sini atau hubungi CS kita, alamatnya di sebelah sini. Back to podcast. Oke, lanjut. Oke Mas, kita ke, kalau misal kita bikin musim gitu Mas ya, kan gede tuh Mas. Nah, Gedenya apa nih? gede fieldnya. Oh, fieldnya. Nah, lapangannya. Gimana Mas biar kita tidak ngeliwati apa ya? Kita tidak sampai menerobos tempat yang tidak dipakai musim. Survei dong. Survei Awalnya harus dulu. survei. Survei. Awalnya harus survei. Sebelum kita Biar peserta tahu gimana? sebelum kita memberitahukan saya mau bikin acara, saya ada acara nih, ya ini flyer udah keluar. Sebelum itu flyernya keluar, itu kan kita harus tahu. Jadi selain izin survei, Survei lokasi. Kalau bisa tuh yang benar malah survei lokasi dulu. baru izin. Iya, baru izin. Oke. Ya gitu. Kalau izin dulu baru survei lokasi, nanti lokasinya nggak masuk, sia-sia dong izinnya. Belum lagi Gitu. kalau ternyata ini sering hujan dan lain-lain. Hujan itu kan tentatif ya, namanya alam kan kita nggak bisa. Yang penting nggak karena longsor, nggak gempa, udah gitu aja. Enggak yang bahaya-bahaya. Ah. Nah, hujan terus ya oke ya. Hujan kayak gitu. Kalau orang airsoft dia memang player yang memang pengen main, hujan tuh cuman kendala kecil. Cuman kendala kecil. Yang penting survei lokasi, survei itu pantas nggak ini buat main kayak gini. Terus ada rintangan apa di situ, mana area yang nggak boleh. Terus tadi yang ditanyakan nggak boleh sampai melewati, ya kan melewati area. Takutnya sampai masuk ke tempat warga atau gimana. Nah itu kan harus ada batas-batasnya. Nah makanya dijaga, kalau bisa batas itu ya antara 200 meter, 400 meter bagus-bagus ya dari area warga itu kan, berarti kan ini area udah di 400 meter
dari batas luar sampai ke area warga. Buffer zone ya, area Ya, aman. itu udah nggak boleh masuk. Nah, makanya dilokasi. Ada nggak sih mas ngomongin kayak minimal luas, tempat. Minimal luas tuh. Ya. Misal, let's say per 100 orang minimal sekian pasti ada dong. Ada, itu ada. Luas, kalau bisa luasnya. Tapi kalau memang nggak bisa ya, ini ngomongin berapa? 100 orang dulu. 100 itu bagusnya minimal, kalau aku ya minimal udah 1 kilo lah Persegi. 1 kilo ya, 1 kali 1 bagus. Cuman kalau 1 kali 700 bagus. Ya, yang kurang itu misal 1 kali 400. Nah, itu kan Oh malah manjang banget ya. Memanjang. Nggak kotak. Memanjang. Oke, tapi kurang. Terus kedua, handicapnya dalam arti kontur areanya kalau bisa jangan rata, ya kan? Kalau rata itu kan kepiye ya? Iya, malah kayak anak-anak CGV langsung kelihatan. Ini. Aduring akhirnya bukan strategi. Misal di hutan atau di kebun yang bertingkat-tingkat, ada konturnya berbukit-bukit. Oke. Kalau misal ini gimana mas? Kalau apa itu kan ada 2 tuh mas kalau ngomongin tempat main mas. Ada yang tempatnya gede, yang bisa dipakai main juga gede. Ada yang tempatnya kecil, tapi yang bisa dipakai main gede. Ada lagi yang tempatnya tuh gede, tapi yang bisa dipakai main kecil karena ada sungai lah, jurang lah. Nah itu yang ideal kira-kira yang mana mas? Kira-kira? Semua bisa ideal. Nah itu nanti semua bisa ideal. Tapi yang menentukan, oke, ini cocok nih. Yang biasanya ngedirect. Utaknya ya. Ya, yang bisa ngedirect skenario. Kalau tanya, saya bisa ngedirect nggak? Enggak. Terus terang aja enggak. Kenapa itu mas? Enggak bisa, belum. Mungkin belum ya. Mungkin belum atau enggak bisa? Belum ya. Kan udah 14 tahun. Oke mas, lanjut. Selama ini pertanyaan klasik dulu ya. Ini dari salah satu viewer, saya tidak bisa sebut namanya, jelas semuanya anonim. Kenapa kok jatuh hatinya ke warga, kok nggak ke kompetisi? Bukan jatuh hati ya. Sebenarnya jatuh hati semua berhubungan dengan airsoft saya suka. Cuman kenapa kok yang dilakonin war game? Ya memang yang bisa dilakonin itu ya war game. Karena di war game. Kalau jenengan personal aja. Personal ya, budget. Oke, budget tuh untuk sebenarnya ngomongin emang kompetisi mahal ya? Enggak. Ada yang enggak, ada yang mahal pasti. War game juga gitu. Dari perangkat ya, perangkat ngomongin unit dulu deh, yang apa? Unit apapun selama masuk regulasi ke acara itu, ya udah, gitu main. Nah, kalau aku bilang mahal, ya mungkin dari perform segala macam itu kan ya mungkin nanti lawan kita akan lebih tinggi lagi, tapi tergantung kreativitas masing-masing ya. Enggak lah, aku bisa kok dengan budget minim berani ngelawan yang misalnya dia pakai high tech banget gitu, tidak masalah gitu loh. Kedua ya mungkin di lingkunganku main itu kebanyakan war game. Jadi memang seringnya kelihatannya di war game aja. Tapi bukan berarti saya tidak suka kompetisi, dan saya pernah ikut kompetisi. Di mana itu mas? Waktu itu sebut brand boleh ya? Boleh dong. Argo. Oh, di Argo. Kenapa saya ikut? Gara-gara kok orang-orang pada ikut. Masa saya sekali 2 kali nggak pernah ikut. Nah, akhirnya ikutlah kayak gitu. Terus yang kurang saya pribadi kurang suka di kompetisi itu sebenarnya kalau itu kenapa tuh? Lanjut yang tadi ya, kenapa saya nggak suka kompetisi? Ya, kenapa kok nggak kompetisi? Kenapa pribadi itu ya? Lanjut. Ini bukan kompetisi yang nggak saya suka. Saya tuh nggak suka, saya tuh nggak mekalah. Bayangin ya, prepare-nya tuh udah lama, ya kan?
saya kan sering ngomongin budget kalau saya pribadi. Memang budget sangat terbatas sekali. Gitu. Berangkat segala macam habis berapa. Nah itu kadang-kadang udah 5 menit aja nggak ada, udah kalah. Itu aja saya nggak suka. Saya kenapa gampang kalah gitu loh. Bukannya nggak suka di kompetisinya. Bukan acaranya ya, padahal seperti itu. Oh, bukan acaranya enggak. Personalnya. Acaranya menarik banget, cuman nggak sukanya tuh gampang kalah. Oke. Lah kalau di war game panjang tuh mainnya. Bisa sampai 24 jam jarang sih satu misi kalah, ada misi yang lain. Dan langsung pulang tuh. Ngomongin ini, nggak etis ya sama. Tapi kalau orang Jawa Timur ya mungkin tahu lah. Dan beberapa teman-teman saya dulu di Jakarta, kalau saya main gimana lah stylenya udah pada tahu. ini susah nih, personal tuh banget nget lah. Iya, personal. Kok hidup terus, nah itu nanti Anda lah. Tanya aja orang-orang. Nggak usah saya jelasin di sini. Sensitif nanti ditiru lah ini. Bagus. Oke Mas, kita sudah bahas acara aneh, safety nih, pra acaranya, pas acaranya, termasuk safety dan lain-lain. Pra acara belum loh. Apa tuh? Persiapan panitia segala macam. Nah ini masuk nih Mas, karena pertanyaan selanjutnya Mas, cara cari sponsor. Cari sponsor. Saya nggak handal di bidang cari sponsor. Ada tuh teman saya, ya istilahnya rekan saya gandengan dulu ya. Itu cari sponsornya itu nggak tahu dari mulut apa dari gimana, apa bentuk bibir saya nggak tahu. Itu kalau cari sponsor tuh handal banget. Tapi memang sponsor tuh paling bukan utama tapi sangat penunjang yang kontribusinya gede banget. Dalam arti sponsor itu spesifik boleh tak sebutin ya? Boleh, silakan. Sponsor itu kan nggak kita harapin duitnya ya sebenarnya. Produk aja udah bagus loh. Jadi door prize. Belum lagi ada nanti equipment nanti yang bisa dipakai di penunjang menjalankan misi. Ada equipment, misal kayak smoke, ya. Nyebut merek ada tuh. Orang sini ya. Ada. Bagus tuh barangnya. Orang Malang sendiri kok. Bagus tuh. Oke, nah tadi sempat kepotong pra-acara kesiapan panitia. Apa yang harus diperhatikan oleh panitia Mas? Ke dia sendiri terutama. Ini ngomong apa nih? War game atau milsim? Milsim dong, langsung ya. Atau milsim aja ya. Karena kalau sukir jeo kan bentuk kecilnya, maksudnya seperti itu. Enggak bentuk kecil sebenarnya, tapi bentuk yang lebih simpel. Oh, lebih sederhana. Penatannya lebih sederhana. Kalau milsim itu kan biasanya kalau saya cuma 2 kali sih sebenarnya. 2 kali yang diejak itu, yang kedua sama create-nya acaranya ini. Ulang tahun Losana yang berapa tuh? 3. Oh, Setratopia. Setratopia. Gimana? Ini orangnya nih. Enggak guys. Masuk yang ini guys. Krusial. Ini langsung ke Mas Codotnya. Saya tak sensor set. Krusial banget. Gimana Mas? Kesiapan panitia kalau menurut Mas Codot? Apa yang harus diperhatikan? Apa tadi ya? Perhatikan ya, satu cari peserta itu sebelumnya kita cari peserta itu kan kita ini di tahap cari peserta aja ya, bukan sebelumnya. Dicari peserta itu kan kita di waktu sebar flyer itu skenario itu sebenarnya udah harus jadi. Nanti bakal kan biasanya kalau prinsip kita kan dipecah-pecah jadi tetap A dan B. A lawan B, tapi di A itu nanti dipecah lagi. Soalnya kan kita kalau milsim berarti ada rata-rata ngambilnya dari referensi real story ataupun fiksi. Fiksi bukan fiktif ya, fiksi. Fiksi itu dalam arti entah itu kita ambil dari game, entah itu kita ambil dari apa imajinasi, itu bisa, nggak masalah. Nggak film superhero. Boleh, nggak melulu dari ini aja, nggak melulu dari real story. Kalau real story ya harus benar-benar padu story-nya sampai ke equipment yang dipakai itu baju segala macam, perangkat-perangkatnya, gear-gearnya itu harus kalau bisa memang mendekati real story-nya. Kenapa kayak gitu? Satu, dokumentasi foto itu penunjang banget happy-nya setelah orang ikutin acara. Oke. Ya kan? Ada foto nih bagus. Apalagi gearsnya kayak gini. Terus
gearsnya memang bener-bener Otentik. ini kayak gini, tapi nggak harus yang otentik banget, enggak. Kalau emang nggak bisa, oh aku nggak punya nih, berarti nggak bisa ikut musim. Enggak, itu semua bisa dibicarakan. Dan dalam arti ada toleransi ya Mas? Toleransi sebenarnya hampir nggak ada, tapi kita bisa cari cara lah. Sebenarnya kita kan juga pengennya tuh semua orang itu bisa ikut milsim, semua orang itu secara kerasnya harus ikut milsim, biar ngerti, biar lebih enjoy olahraga ini tuh. Oh enaknya kayak gini ya, aku bisa niruin cerita asli, bisa overheat lagi. Oke teman-teman, mohon maaf kameranya mati 2 kali. Ini karena tidak ada operator kita sedang sedang pulang ke tempatnya. Jadi kita lanjut aja pertanyaan selanjutnya Mas Jodot. Mohon maaf tadi kepotong ya Mas Jodot. Kita pertanyaan ini sebenarnya bukan terakhir karena masih ada pertanyaan dari saya. Mas, sponsor Mas, kita persiapan sudah bahas, panitia sudah bahas, HTM harus izin ke siapa, bentuknya apa, izin keramaian sama kita udah bahas, sampai sponsor juga kita udah bahas. Sekarang let's say acara terlaksana, kita dapat sponsor, publikasinya gimana sih Mas biar promosinya sip gitu loh, yang daftar banyak. Ngomongin milsim deh yang gede. Mengharap yang daftar banyak ya. Iya, gimana Mas? Apa aja key factornya? Satu ya teaser ya. Teaser, ya, oke. itu Poster, flyer digital aja lah di medsos mainnya. Itu ya harus ya semenarik mungkin lah, semenarik mungkin, informatif. Sebenarnya kayak gitu-gitu aja publishnya. Terus juga share lah ke mungkin ada misal di Bandung nih, siapa nih yang dianggap lama nih, udah lama ya. Nitip ya. Kalau Jawa Timur ke Mas Jodot berarti. Enggak juga. Enggak, saya itu cuma bantu aja. Tapi kalau untuk menampungnya jadi berapa saya nggak tahu. Oh gitu. Kalau Jawa Timur ada tuh orangnya tuh, tapi nggak saya kasih tahu. Tapi dulu udah pada tahu kalau. Pokoknya ke sepuh-sepuh regional ya Mas. Ya, ini ya kalau udah ini yang posting kami itu Mas. Rame. Oke. Ada orangnya ada. Oke. Jadi ke medsos lah. Minta tolong sama sepuh-sepuh. Ya, yang yang lebih sering terlihat gitu. Ini aku ada ini nih Om, titip dong, mungkin teman-temannya yang mau ikut. Iya. Pasti dibantu. Rata-rata pasti dibantu. Enggak yang terus ngapain bantuin orang, enggak. Rata-rata pasti dibantu. Baik-baik kok. Airsoft baik-baik. Pengetahuan saya pasti dibantu. Oke. Jadi gitu ya. Jadi teaser, terus flyer. Key factornya adalah nyuwun sewu nang sepuh-sepuh. Ya, misi mau bikin ini nih tanggal sekian ini flyernya. Atau mungkin posting di grup regional kalau ada. Dimanapun lah. Jawa Tengah, medsosnya nggak tahu di forum-forumnya mana kayak yang penting kita yang kita kenal, pasti yang kita kenal, titip aja lah, ini ada ini. Kalau mengharapkan wah nanti kalau ini kayak gini pasti datang banyak, nggak, anggap aja ya semoga yang datang banyak. Nggak bisa target ya? Bisa target, tapi memang kisi-kisi dari acaranya itu penting banget. Nanti acaranya gini, terus posting flyer yang materi flyer itu yang menuju ke area nanti gamenya kayak gini nih modelnya, misalnya dari story, nah itu nanti diposting lah beberapa kali materi kayak ceritanya gimana biar narik orang lebih aja. Sama yang biasanya sih ini yang dianggap intermezzo aja ya, yang udah daftar tuh diposting, saat itu biasanya bisa narik. Orang ini ikut nih, ikut lah. Mau ada bareng loh ya. Ya misalnya ada yang awas nih, ini lagi kamu nggak seneng sama dia nih, ikut aja lah. Ada kayak gitu. Kita selesaikan di field. Kadang-kadang begitu ketemu, kalau udah baikan kan, kan malah enak tuh. Rivalitas sekian menit kok. Ya, ada masalah di luar, nanti ketemu, salaman gini-gini, ya jadinya baikan.
kan bisa jadi silaturahminya malah Malah jadi lebih benar. cepet ya. Bukan aja bales-balesan ya. Itu kalau saya nggak saya benerin. Memang apalagi makanya beberapa kali bikin acara pasti ada flyer dari Haris tuh Mas bikin flyer kayak gini. Jika bikin keributan kayak gini-gini harus mengganti segala macam. Oh iya, disclaimer, keren. Ya itu untuk menghindari yang aneh-aneh ya. Terus kalau ada masalah-masalah kayak gini apa ya? Udahlah, masalah jangan dipikirin. Ada aja dulu. Pokoknya gini ya. Nggak usah nganggep oh masih baru takutnya nggak dilihat orang, nggak ada yang datang. Bikin aja dulu soalnya 2024 acara yang apa namanya nasional ya kan. Di Jawa Timur ada berapa sih? Kurang tahu. Oh sana nggak bikin tuh. Nggak ada. Nah tahun 2023 dia bikin anniversary, 2024 belum. 2024 belum. Kemungkinan kan udah 2025 harusnya ada nih anniversary. Harusnya ada milsim-milsim seru-seruan. Ya tapi kalau bisa 2025 ini kan apa ya? Kan udah ada door prize-nya ya? Ada. Kan keluar tuh. Pasti, Osana pasti ngasih sponsor. Ya kan nggak keluar tuh door prize-nya. Iya, tahun kemarin nggak keluar. Nggak keluar 2024. Nah, keluar nanti di 2025 ya. Nah, 2025 ditunggu aja. Woi, disekak guys. Ya 2025 harusnya ada yang bikin lah. Harus ada yang Ada bikin. support dari Osana. Nanti dari Hosana yang support. Oke. Door prize-nya hampir setara atau minimal sama 2023 lah. Nah, se-elit 2023 ya lah. jangan diharap ya, tapi ada lah. Sekian ratus Nanti, guys nanti 2023. biar saya coba skat dulu siapa tahu memang bener-bener syukur-syukur lebih dari 2023 tapi jangan harap tapi minimal di bawahnya 2023 dikit lah. Amin. Oke. Mas, pertanyaan terakhir kita sudah sampai di penghujung acara. Ada nggak sih Mas agensi milsim organizer itu Mas? Sepengetahuan dengan 14 tahun di Airsoft. Lebih organizer dalam arti bukan yang dianggap kayak event organizer ya. Kayak EO itu enggak ya? Ya namanya juga sama sih event organizer. EO. Cuman kan IO ini kan konotasinya kan gini. Oh, cari untung nih. Nah, kan gitu tuh. Ya kan? Disclaimer dulu. Saya kalau yang pernah ngalamin dua kali. Saya cuma 2 kali. Biarpun cuma 14 tahun. Cuma 2 kali aja berpartisipasi dalam bikin acara. Bukan yang saya ngadain acara, bukan, tapi berpartisipasi ikut ngadain acara. Itu kalau kita dibilang untung memang ada pasti, tapi bukan yang dibayangkan. Ya kalau untuk operasionalnya aja sebenarnya udah habis. Jadi intinya kalau bikin acara, kalau kita dibilang organizer, ya memang kita yang ngatur acaranya sampai terlaksana. Tapi kalau untuk profit, enggak. Kalau untuk profit, enggak. Yang penting gini, yang ditekankan sebenarnya si organizer ini jangan sampai minus. Jangan sampai rugi lah ya. Jangan sampai. Masa nggak dapat masih. Jangan sampai. Saya pun kalau jadi peserta mengharapkan itu semua organizer ini, apalagi yang bikin acara itu jangan sampai minus. Minimal dia 0 atau impas itu udah harus minimal. Untung ya terserah. Bonus. Berarti Anda berhasil. Oh iya. Organize acara ini jadinya sampai nggak ada kerugian. Malah sampai untung. Acaranya rame. Untung. Sekarang gini deh, anggap aja acara gede misal. Emang untung 500.000 dimasalahin nggak kira-kira? 500.000 toh kita juga buat ini ya. Asal nutup sebenarnya. Ya, yang penting kan nutup. Itu kan untung itu sebenarnya bukan cari untung, tapi untung itu gara-gara ada sisa yang memang bener nggak kepake. Jadi kayak gini, hitungnya aja ya. Ini boleh teknis ya? Boleh, silakan. Teknis ya. Sekalian tarifnya. Tarif itu kalau kita ngomong HTM ya berarti ya. Tarif ini tarif apa nih? Tarif EO-nya kayak apa sih yang harus di cover sama panitia? Kan namanya EO ya Om, pasti kan. Jadi ngomongnya gini aja ya. Sport Operasional suatu event. benar. Ya, bilangnya operasional suatu. Jangan kita nggak ngomong tarif. Soalnya saya 2 kali
nggak bertarif. Weh, ya, siap. Saya cuman berprinsip jangan sampai saya ngeluarin duit. Itu aja. Rasional. Jadi hitungnya sebenarnya yang dihitungin sebenarnya buat peserta. Kalau di Milsim itu kan ada MRE. MRE itu perbekalan logistiknya dia. Nah, atau itu makanan atau equipment yang lain, properti pendukung yang lain. Itu kita hitung satu orang tuh berapa. Tapi nggak kita cukupin sampai bener-bener sambil minum ya. Oh ya, silakan. Waduh. Jangan ngomongin. Nih susah guys. Minum dulu. Lanjut. Jadi satu konsumsi dia mainnya berapa jam? Misalnya mainnya di dua tanggal ya, misalnya Sabtu sama Minggu di 2 hari. Berarti kita mulainya bisa kan siang tuh, makan kita memang nggak kasih siang, soalnya kadang-kadang mereka jajan di luar sambil nunggu. Kadang-kadang mereka sampai, emang udah makan siang ya? Oh ada mah. Waduh, saya udah terlanjur makan. Nah makanya kita efektifkan sambil menekan HTM, makan siang ditiadakan. Makanya makan tuh malam sama di pagi di hari berikutnya. Itu yang kita cover. Itu makan 2 kali. Akhirnya kita hitung lah, misalnya perbekalan apa yang standar lah, yang buat istilahnya buat cemilan dalam semalam gitu. Kalau dibilang kurang, iya kurang. Nggak semua orang itu, oh ini cukup, oh ini kurang. Tapi kebanyakan pasti kurang. Tapi kita memang dari awal, sewaktu mereka menanyakan event, kita harus menjelaskan yang didapat peserta itu ini dengan harga sekian, ini. Misalnya dapat mie instan 2, dapat minum itu sampai spesifik ya. Sampai spesifik itu misal per orang 3 liter. Oh. Itu hitungan saya. Itu guys, hitungannya. Hitungan saya itu 3 liter. Iya. 3 liter. Jadi hitungan saya aja, tapi untuk hitungan personal pribadi, dia yang tahu sama dirinya sendiri. Obat-obatan kita harus hitung tuh operasionalnya. Obat-obatan yang kita sediakan nggak lengkap, tapi yang benar-benar P3K, yang pertolongan pertama aja. Plus kalau sekarang yang lebih gampang menyediakan oksigen kan, kalau yang dulu mungkin agak susah ya. Tapi dulu nggak tahu tahun berapa, anggap aja sekarang lebih gampang tuh. Lebih gampang, aksesnya lebih mudah. Oksigen kaleng. Siapa tahu ada yang sesak napas di tempat. Ya kan? P3K harus kita sediakan sebenarnya. P3K itu apa? Ya udahlah standarnya apa? Medikit itu yang P3K apa? Udah, kalau makanan yang minum mungkin kopi, anggap aja kopi. Nah kayak gitu kita sediain, kita omongin. Soalnya kenapa kita omongin dari awal? Soalnya takutnya ada kurang. Wah kurang banyak nih. Nah makanya kita himbau yang mungkin yang gampang lapar, mungkin yang suka memil, silakan bawa sendiri. Sampai kalau Milsim aja, ini siapa tahu yang bingung, nanti orangnya taruh mana ya, nanti anunya di mana. Saya 2 kali itu memakai tenda yang cuman berisi nggak banyak ya, paling isinya cuma berapa orang paling 30 kali. 30, bayangin dalam satu kelompok peserta itu bisa sampai 70, 80. Saya cuma sediakan kadang-kadang mampunya cuma 30 orang, 50 orang. Modal pede ya? Yang memang kita set Milsim. Oke. Milsim ya. Sekalian mengurangi HTM. Ada aja kalau misal gini, saya nggak suka tidur di tenda, saya maunya tidur di sleeping bag aja. Atau buat tenda sendiri gitu. Nah, makanya kita di situ ini kemungkinan tendanya cukupnya cuma sekian. Nah nanti kan kita nggak bisa ngatur tapi tenda siapa yang siapa. Rata-rata yang 2 kali ini teman-teman dengan kalau berberat hati saya nggak tahu, soalnya hatinya cuma di muka saya mereka nggak masalah. Saya bawa tenda sendiri, tenda, sleeping bag sendiri, sampai matras bawa sendiri. Jadi meringankan panitia mas. Sebenarnya satu dia benar meringankan panitia ya. Secara garis panjangnya meringankan si HTM-nya peserta. Gitu loh. Itu kalau saya ya, tapi
kalau berapanya, yaitu yang tahu panitia, soalnya nggak tahu dikasih tempat yang mungkin mahal. Pokoknya nutup operasional, kalau panitia tuh jangan sampai Jadi, loh kok ini kok bisa murah, loh kok ini kok mahal. Sebenarnya nggak ada murah, nggak ada mahal. Itu cuma sebenarnya mereka nutupin operasionalnya mereka itu yang mahal itu memang tinggi. Nggak tahu dari mereka menyediakan angkutan truk dari parkir ke akhirnya keluar untuk truknya. Nah itu kan lumayan juga. Apa tenda double-nya, yang masangnya juga nggak bisa 5 orang guys, harus lebih. Kayak misal gini, yang pernah ikut Setratopia, kenapa bisa harga segitu? Ya memang kita dapatnya fasilitasnya murah-murah, ya kan? Dibantu Ikuh nih. Iya, ya kan? lanjut. Dibantu Susah, Ikuh yang ya. lobby ke area, itu bener-bener kita dapat murah. Itu sampai ya lumayan ada tematik lah ya, pakai traktor, ya kan, jadi nggak jalan kaki. Soalnya medannya kalau mobil Medannya nggak memang- bisa. Mobil nggak bakal bisa. Iya sih, nggak bakal bisa. Karena itu ke tenda nggak bakal bisa. Jelas traktor. Kalau pakai motor, Oh beban. Berapa motor tuh? Mobilisasi orang segitu. satu mobilisasinya juga repot. Kedua, itu area bebas untuk shoot. Takutnya kan kenapa? Oh ya, soalnya kan. Ya kan? Jadi memang benar-benar kan semua kendaraan ditaruh di parkiran. Nanti ada area tertentu. Ada kendaraan khusus yang nganterin mereka ke tempat dropping area. Jadi tolong diperhatikan, organizer nggak selalu itu ambil untung. Tapi kalau prinsip saya, Jangan sampai. minimal saya dan mungkin teman-teman yang lain yang mau ngadain jangan sampai rugi. Itu bener-bener sebelum ngadain acara itu bener-bener berapa. Tapi jangan sampai mengesampingkan kebutuhan peserta, apalagi air minum. Wah, krusial. Saya juga pernah ngalamin kekurangan air minum gara-gara apa ya, hitungannya saya salah hitung untuk per orangnya dapatnya harusnya sekian. Gitu. Jadi jangan takut ngadain acara, jangan takut nggak rame. Yang rame itu sebenarnya juga dulunya juga pernah ngalamin nggak didatengin orang. Tapi yang penting semangat aja. Kalau malas ngadain yang gede, udah adain aja yang kecil. Yang skalanya lebih kecil ya, bukan yang kecil ya acaranya, tapi skalanya lebih kecil. Nah nanti di situ belajar aja. Oke, Mas Odot, kita tidak terasa sudah 2 jam lebih di sini. Jadi untuk teman-teman mungkin videonya kepotong, saya mohon maaf ya. Karena kameranya overheat, operatornya nggak ada. Jadi kita memang seminim mungkin, kita senyantai mungkin. Karena memang kalau wargame ya harusnya memang senyantai mungkin. Untuk Mas Odot, kita punya hadiah kenang-kenangan dari Hosan Auto Airsoft. Ini eksklusif, tidak banyak yang dapat, hanya yang ikut podcast aja. Depannya dong. Oh iya depannya. Nah, boleh seperti itu. Oke, saya Gugulman Putra dan dicatat. Mengucapkan terima kasih untuk teman-teman. Saksikan video kita selanjutnya. Kalau ada pertanyaan langsung ke Instagram yang sudah disematkan sama editor. Saya selalu salam Airsofter Indonesia.